Jadi satu kelompok mengirim satu email saja ke email saya. Ya, yang dikirim seolah-olah yang pertama adalah ngirim lamaran pekerjaan, anggap aja saya HRD gitu ya. Yang kedua ngirim ke rekan sebaya seumuran, apa aja perihalnya bebas. Yang penting yang menerima adalah rekan sebaya seumuran. Yang ketiga adalah ngirim ke yang lebih muda usianya. Jadi ini lebih tua, ini seumuran, ini lebih muda. Nah, yang mana duluan yang dibuka? Ini kan perlu dibuka nih, hapusin langsung ya. Aduh. Ya. Hari ini materinya adalah nulis email. Ya, nulis email lalu 3 email ini mewakili email kita sehari-hari. Maksudnya adalah kalau kita ngirim email, pasti orangnya kalau nggak lebih tua dari kita, ya seumuran, kalau nggak lebih muda, nggak ada yang ngalahin lagi kan itu ya. Nggak ada yang umurnya apa gitu, pakai rumus dulu, nggak ada ya. Pasti lebih tua, sejajar, seumuran atau lebih kecil. Terlalu terlepas nanti kerjanya apa, tujuannya apa, itu kan perihal aja. Nah, email itu bisa dibagi ngirimnya berdasarkan ke siapa ya, setidaknya umurnya dulu kayak ini gitu ya. Makanya saya tadi minta untuk bagi dalam 3 kelompok ya, lalu ngirimnya ini adalah yang pasti lebih tua, yang ini yang seumuran, yang ini lebih muda. Kira-kira bedanya nanti di mana gitu. Ya. Yang paling pertama yang diperhatikan adalah nanti ketika nyampe di penerima, nyampenya makhluknya kayak gimana. Gitu dulu ya. Ternyata email itu ketika nyampe di ada sender, ada receiver gitu ya. Transmitter ya bukan. Ada sender, ada yang menerima. Receiver emang USB wireless. Ya, itu. Nah, ternyata seperti ini. Ya, kalian pasti sudah punya Gmail semua kan itu ya. Dan ternyata email sticky yang keren itu ternyata ketika dibuka Gmail juga gitu ya. Jadi @asi.id itu produknya Google. Selamatlah kalian di apa namanya? Ditipu ya. Ya, jadi sch.id, .ac.id ya, kita masih ternyata dijajah oleh Google gitu ya. Ya, enggak jauh-jauh hidupnya dari Google gitu ya. Ya. Nama pengirim, ya karena sekarang masih kuliah, enggak apa-apa dimaklumi ada NIM-nya gitu ya. Tapi nanti kalau mau serius jangan isi NIM-nya. Ya, kita bikin catatan aja. Ya, yang perlu diperhatikan. Nama pengirim. Ini nama lengkap. Nama lengkap asli sesuai KTP. Ada yang nama hariannya beda dengan nama KTP-nya? Ada. Ya, itu jangan lupa untuk dibenahi gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau saya ngirim email, nah kalau klik sini udah IGD Andika. Ketiga email saya sama. Jadi nggak ada nama yang kepotong. Kalau ke bawah nih Ayu Mani Digayu Sari, ini Mita betul, lalu ada siapa pun lagi. Ini email-email acara aja sih biasanya di sticky. Ini Oktalia Juwita, lalu muncul fotonya. Lalu udah ya. Bu Mani ada fotonya itu ya. Ya, jadi Mita ada fotonya enggak? Kita cek Mita ya. Tapi jangan dilaporin ke Mita ya. Set, foto Mit. Enggak ada. Ya. Tapi yang benar adalah nama lengkap ya, dibiasakan ya. Dibiasakan. Nah, gini. Nama lengkap dulu. Nah, nama lengkap dulu. Ini dihilangin aja nih, untuk apa NIM ada? Untuk apa email ada NIM-nya? Ya, yang pertama muncul belum emailnya dibuka. Ya, baru nongol gitu doang. Jadi biasakan gunakan nama lengkapnya. Apa bin Core PJ. Mana nih Core PJ?
Gitu loh. Karena nanti kalau tujuannya serius, misalnya mau ngelamar kerja, yang gini ini mau sebagus apapun, mau pernah magang di luar negeri, nggak diklik langsung klik hapus. Nggak dilihat nih, ya mau kamu bisa ngoding sampai mau ke bar nggak dilihat, mau punya sertifikat 200 lembar nggak dilihat nih. Ya. Ini namanya core PNC. Gitu. Ya, jadi mending emailnya diganti namanya. Ini kan ada di akun Google ya. Nih di Mendex, akun Google. Ya, biasakan. Karena kadang kalau kita udah keburu-buru ngirim email, nggak sempat akan merhatiin yang ini. Ya, lalu kita ngirim, lalu dalam hati, kok emailnya nggak dibalas ya? Lalu kamu akan fokus, kata-kata dah benar, attachment dah benar, subjek dah benar, ternyata namanya core PJ. Nih, ya. Ngirim nama udah ya, jabatan yang mau dilamar dengan hormat, mantap ya. Lalu ada PDF, oke. Nah, namanya core PJ. Ya, lalu berikutnya ada ini, subjek ya. Subjek. Ya. Subjek itu yang ditulis di subjek adalah ya si penerima diminta untuk ngapain. Itu subjek. Article review request. Subjek. Lalu masih article review request, lalu nih, video PowerPoint presentation and proof of payment reminder belum bayar. Terus subjeknya ini has been upload, udah diupload. Registration receipt, akun confirmation. Ya. Bahkan yang dari mesin, new login from Firefox. Ya. Is this you? Nah, gitu ya. Banyak contohnya. Di email-email kalian saya yakin ada. Please active your account. Ya. Gitu. Kalau dia mau ngirim file sertifikat apa? Ya. Jadi si penerima diminta untuk ngapain, itu subjek. Ya, diminta untuk ngapain. Ya ini benar nih, salam untuk adik. Cuma anehnya adalah salam kok di email. Yang gini-gini cocoknya di WA. Ya, di Messenger levelnya beda lagi. Ya, levelnya. Secara kalimat benar, maksudnya ada instruksi. Ya, cuma levelnya bukan di email. Tapi secara instruksi benar. Jadi saya diminta untuk ngapain gitu ya. Misal review request, lalu ada nih share with you gitu. Saya dilibatkan. Jadi si penerima itu dilibatkan. Kayak gitu. Kalau lamaran kerja tulis saja subjeknya. Subjek lamaran kerja biasanya ada di posternya. Poster lowongan kerja. Jadi kamu enggak perlu nulis subjek. Subjeknya jangan di luar itu. Ntar ya, cari yang lengkap dikit. Oh, enggak ada ya. Kecil. Kok enggak ada. Kalau dia tidak ada keterangan subjeknya berarti ngisi sendiri. Kalau dia ada keterangan subjeknya berarti ngikutin itu. Itu hati-hati ya. Jadi benar-benar cek lowongannya. Dia minta ada subjeknya apa enggak. Nih ada nih. Ntar saya view image. Open image in new tab. Tricky-nya di sini. Nih. Kamu salah subjek, HRD-nya nggak mau buka karena dia nerima ratusan email tiap hari. Cara dia paling gampang karena dia juga orangnya sibuk, diselect aja by subjek. Ini nggak sesuai. Kalau diminta underscore ya underscore, ya. HRD underscore Andika underscore cleaning service gitu. HRD underscore Andika. Ini yang dilamar apa sih? Desain grafik staff ya. Oke. HRD, nama Anda, posisinya lihat di mana? Posisinya lihat di sini. Kamu ngelamar apa? Tulis sini, desain grafik staff. Ya.
Jangan operator atau Photoshop kamu tulis di sini. Walaupun kerjaannya kayak gitu. Kalau perlu tulis lengkap, desain graphic staff dalam kurung advertising and promotion staff. Itu menandakan kamu baca dengan baik. Ya, ikuti formatnya dia. Nah, itu terkait dengan subjek. Kalau di lowongan pekerjaan kayak gitu. Kalau non lowongan pekerjaan, saya mau dilibatkan sebagai apa? Ya. Saya mau dilibatkan sebagai apa? Itu yang ditulis di sini. Saya ini mau diajak ngapain di email ini, gitu ya. Technical meeting, nah, gitu ya. Macam-macam pasti, tapi intinya kayak gitu. Oke, ini soal luaran aja dulu ya. Soal luarnya. Lalu yang berikutnya ya udah potongan aja. Biasanya ada salam dulu. Atau kalau orang luar negeri dia tidak kenal Om Swastiastu, langsung aja thank you for dear presenter. Saya nggak ada Om Swastiastu ini. Dear Mister, dear author ya. Lalu nggak langsung aja your registration ya. Dear pasti dear. Dear itu kepada. Gitu. Jangan kayak pacarmu, halo dear. Gitu. Halo kepada. Nah, itu diperhatikan. Ya, itu baru mau ngomongin kulitnya aja. Ya, nama, ingat ganti nama itu di sini tempatnya, manajer Google Account, pakai nama lengkap aja. Ya, jangan ada yang disingkat. Lalu bikin emailnya jangan yang alay gitu ya. Priana ganteng gitu. Juga kalau milih angka hati-hati ya, jangan Priana 69 gitu ya. @gmail.com. Priana 4646 @gmail.com gitu. Angka itu kadang apa ya? Memang kalau namanya terlalu mainstream kayak saya ya, habis emailnya di Gmail mau nggak mau milih angka. Cuma ketika milih angka pastikan itu tidak bisa ditafsirkan jadi maksud yang lain. Ini 610 karena bukan 69. Ya. Filosofinya kayak gitu. Pak, kenapa 610 itu? Ya, 69-nya enggak boleh. Saya pernah bikin nih gede Andika gmail.com dah ada, Andika gede dah ada, habis nama saya. Apa ini? Ya mau bikin sampai yang gede kayak sticky ini dah ada yang pakai. IG Andika dah ada yang pakai, frustasi ya. Ya mau nggak mau bikinnya angka. Ini email dari SMA. Ya. Masukin angka bingung. Andika 123 udah ada. Andika pakai tanggal lahir saya udah ada. Kayak apa angka lagi gitu. Karena mungkin Andika lalu 3 digit belakang nomor HP, kan mungkin kayak gitu ya. Ini bukan 3 digit belakang nomor HP, bahaya lagi. Pastikan ya. Jadi perlu banyak mikir kalau pakai angka itu. Kalau angkanya kebanyakan kamu bisa dikira email spam. Priana 1245678. Ya, usahakan bikin yang memang nama. Ya. Lalu misalnya kamu punya profesi yang melekat pada diri, itu bagus untuk menghindari angka. Ya. Misalnya Andika teknisi komputer gini misalnya. Tekkom gitu ya. Andika apa pekerjaan yang keren, Andika Gojek @gmail.com. Ini lebih mending. Langsung branding deh gitu loh. Ya. Ini lebih untuk menghindari angka ya. Untuk menghindari angka. Andika Satpam. Nah, ini @gmail.com. Nah, gini. Ya. Kalau misalnya sudah ada profesi yang melekat lalu angkanya nggak dapat yang bagus. Kayak gitu ya. Nah, luaran udah ya. Luaran udah semua. Ini baru luaran aja. Ya. Kita cek emailnya. Ini Mita sharein aja nih, nggak ada email. Oke. Di share lewat fitur Google dulu. Ini juga sharing Bu Mani.
Manik template aja. Oke, kita buka satu persatu dari ini ya. Nah, ini. Oke. Umur 21 bulan ya. Lalu oke. Nah, ini ya. Pakai nama ini nanti di atas ya. Kalau jenis lowongan kerja ya, itu sebenarnya main selera aja karena kalau beda yang nerima beda seleranya. Makanya kadang-kadang ininya udah bener, udah bagus. Cuma ternyata yang nerimanya nggak suka gitu. Kadang ada kejadian kayak gitu. Ya, ada beberapa yang saklek banget gitu ya. Kayak gitu misalnya. Kayak gitu. Lalu dengan hormat perkenalkan saya, ini salah ya kalimatnya ya. Double ya. Nanti tanya dosen bahasa Indonesia ya. Hah? Oh nggak lulus, pantas ya, wajar. Jadi jangan bikin menurun kayak gini. Ya. Gini. Kalau datamu ini sudah ada di sini, ya kamu tidak perlu panjang lebar lagi menjelaskan. Jadi nanti kesannya double. Ya, kesannya double. Di sini udah ada, di sini ada lagi gitu ya. Yang penting adalah kalau lamaran kerja tuh bentar, mana ya? Mengirim apa yang diminta. Kok ini notepadnya bukan ya? Notepadnya mana tadi? Notepad. Nah. Ini lupa ya. Update ya. Email, hati-hati angka. Lalu tadi subjek. Ya. Ini subjek. Penerima diminta ngapain? Diminta apa? Gitu ya. Lalu ketika dibuka, ini yang lamar kerja ya, mengirim apa yang diminta. Kita mampir ke Google untuk ngecek. Ya. Kirim CV dan lamaran lengkap. Berarti apa yang dikirim? CV dan lamaran lengkap. Kita buka emailnya Pandi, misalnya. Ini apa? Lamaran. CV-nya nggak ada, udah hapus. Hah? Satu ini nggak bisa, beda, jadi 2 file. Jadi main saklek aja. Kirimkan lamaran dan CV. Ini file lamaran, ini file CV. Gitu dia. Nah, ntar dulu ya, kita mampir lagi ya. Ada nggak yang minta satu aja? Ini CV, pas foto, lamaran kerja, sertifikat keahlian. 4 yang diupload. Lalu contoh lain. Ini gambarnya gede gitu ya. Karena ada ceweknya makanya saya klik ya. Nah, ya, kok zoomnya ke situ? Nih. Ini, oke, ini malah nggak ada apa, informasi lebih lanjut ya. Ya udah nggak apa-apa. Bawahnya nggak ada apa, kita ke atas saja. Subjek email dikasih tahu ya, jangan sampai salah, kirimnya ke sini. Dan kita diminta untuk buka web dulu. Jadi kalau kayak gini, jangan langsung ngirim ke sini, diserang nih, jangan, salah besar. Ya, bunuh diri namanya. Buka dulu ini. Apa yang diminta ngirim? Apa yang diminta ngirim? Ya. Lalu soal kalimat itu soal style aja. Jadi kalau saya menjelaskan apapun kayaknya rugi. Karena nanti yang nerima belum tentu senang juga. Ya. Tapi setidaknya
Orak-oreknya kira-kira kayak gini. Kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Dengan hormat, dengan perantara surat elektronik ini, saya I Gede Andika bermaksud untuk mengirimkan apa yang diminta di poster. Saya bermaksud untuk mengirimkan ini untuk melamar posisi ya apa yang tertulis di poster. Lalu di sini biasanya kita bisa ngarang dikit ya. Lalu akhirnya adalah besar harapan saya dapat berkarir di institusi yang Bapak Ibu pimpin. Hormat saya I Gede Andika. Terus bawahnya berkas. Attachment 1 2 3 4 atau berapa yang diminta di poster. Posisi yang mana? Itu ya. Kira-kira template kayak gini. Bentar, kok ada suara? Jadi kira-kira atas dan bawahnya kayak gini. Ini untuk yang ke orang lebih atas ya. Mau ngelamar kerja, mau ngapain gitu ya. Khususnya ngelamar kerja. Karena ya kerjaanmu setelah tamat dari stiki ya pasti ngelamar kerja. Baru bisa ngelamar pacarmu kan gitu. Pak, saya baru wirausaha, saya tidak ngelamar kerja. Oh ya, enggak apa-apa. Emangnya nanti kamu ngirim proposal kerjaanmu tidak pakai email? Saya mau jualan komputer aja Pak, kayak Bapak. Lo emang penawaran komputernya nggak dikirim pakai email? Untuk terus misalnya kalau kamu punya apa ya, hal menarik yang pengen kamu sampaikan, kamu tulisnya di sini. Biasanya bahasanya gini. Adapun saya baru saja menyelesaikan studi S3 di mana gitu. Jadi kamu pengen show off gitu ya, meyakinkan dia kalau apa namanya, aku loh gini, maksudnya pengen banget biar diklik attachmentnya gitu misalnya, bisa mainnya di sini. Cuma ini tricky ya, maksudnya apa namanya, hati-hati banget. Kalau nggak ada ya langsung aja gini, polos aja. Jadi kamu tidak perlu nyebutin alamatmu di mana, nomor HP-mu berapa, lalu apa, itu semua udah ada di CV. Ya, nggak perlu nyebutin nama aja, kamu siapa gitu. Itu aja. Lalu subjeknya yang diminta. Biasa kalau di sticky lowongannya udah ada ditentuin. Ya. Kalau nggak ada, misalnya, apa ya, kalau kayak gini ya, apa ya, biasanya ditentuin sih ya, kalau pekerjaan tuh langsung ditentuin biasanya kayak tadi tuh. Gitu kira-kira template-nya. Jadi sebenarnya udah ada template, tinggal dipakai aja. Gitu. Berikutnya kita pindah ke, ini ngomongin email aja, udah mau habis waktunya. Nah, ini ya, salam untuk adik, kayak cowok predator. Oke, atas dah. Ini emailnya dihilangin aja ya, untuk apa nama ada emailnya. Nama ada email, nama ada NIM-nya. Ini nama emailnya udah oke. Ya, cuma ini nama lengkapnya apa enggak? Saya yakin enggak ya. Nah, di sini tambahin 5D-nya. Ini kan enggak apa-apa, udah oke. Udah available slotnya di Gmail, oke. Aman,
Nggak perlu Marta Setiawan 69 gitu, nggak perlu. Ini pakai Imade, ya, kayak Imade. Fotonya kok serem gini? Oh ya, foto lagi satu ya. Kalau formal, fotonya pakai yang biasa. Ya, apalagi kalau kamu ngelamar pekerjaannya, jangan fotonya kayak gini ya. Ya, kayak orang kayak kayak gini tuh loh, pelaku begal tuh. Foto, ya, foto formal. Eh, apalagi mau lamar kerja, jangan foto anime ya. Aduh, itu mau kamu SKP-nya 1000 di sticky juga nggak akan dibaca. Gitu. Aduh, mau TA nilainya dapat A, mau cum laude juga nggak dibaca CV-nya. Malah karena hanya karena foto anime. Ya kalau kamu udah kerja kayak saya, nggak ngirim-ngirim lagi boleh lah, fotonya nggak ada gitu ya. Ini kebetulannya belum ganti ya. Udah dari kapan? Itu pakai foto 3x4 foto aja. Dan nanti juga kamu kalau wisuda kan bikin foto 3x4, langsung aja pakai foto email. Ya kita bedah yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adikku apa kabar? Bentar dulu, bentar. Bentar dulu. Ini ceritanya siapa ini yang dikirimin email? Ini gimana ceritanya ini? Oh, adiknya lagi di ini. Oh gitu ya. Sip. Adikku, adik-adikan. Adikku apa kabar? Mudah-mudahan adik di sana baik-baik saja dan kabar mulai oke lah. Isinya tidak penting ya. Ini kayak ngirim surat tulis tangan dulu. Halo. Ngelawak. Ya. Ini tujuannya yang kurang kuat. Ya. Apa tujuannya? Ya. Maksudnya orang ngirim email tuh biasanya agak berat. Maksudnya beda dia dengan chat, WA, Telegram kayak gitu. Ya. Jadi agak berat. Maksudnya berbobot. Ya. Ngirim emailnya ini untuk apa? Ya. Kalau sekedar menanyakan kabar, ya, baiknya langsung disertakan gimana cara si adik menghubungi kakaknya ini dengan cepat. Contohnya, apa namanya? Sebelum ditutup suratnya, ya. Ya. Adapun nomor HP kakak yang baru adalah ini, ya. Kakak tunggu kabarmu di sini. Oh ya, orang tua baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Jadi tujuan email, bobot emailnya adalah ngasih nomor HP karena udah nggak ada cara lain lagi, modelnya lost kontak, nggak punya nomor HP keduanya. Jadi bobotnya ada di nomor HP-nya tuh, kayak gitu deh. Ya. Jadi kalau sekedar nanyain kabar, lalu nggak ada bobotnya itu, berarti ini bisa dilakukan di aplikasi chatting yang lebih ringan. Itu dia. Jadi email itu agak berbobot ya. Ya. Kalau tidak ada dokumen yang dikirim. Kalau tidak ada dokumen yang dikirim. Kalau ada dokumen yang dikirim otomatis pasti berbobot. Ya. Berikut scan ijazahmu yang kamu minta. Ya. Berikut apa ya? Bukti pembayaran SPP. Ya, cepat lulus, bapakmu stres gitu. Gitu ya. Jadi ada bobotnya. Ya, ada bobotnya yang harus ditekankan. Nah, kalau memang keluarga berarti nggak perlu perkenalan. Ya, ini untuk yang lebih kecil ya. Lebih kecil itu nggak selalu adik. Saya kasih contoh lain. Ini yang orang tua.
Ini misalnya adik tingkat ya. Adik tingkat. Kita pakai contoh Mita aja. Nah ini. Wih, kokoan masuk. Terus. Hai Mita. Hai juga. Ini kondisi nama email ya udah bener, lalu nama emailnya juga nggak aneh-aneh ya. Berkas yang kamu minta kemarin saat ketemu di lapangan basket. Sebelumnya sudah aku perbaiki. Nah, kalau dia lebih muda, ya seumuran lebih muda, ya tetap harus berbobot. Jangan lupa ini selalu ada kepada siapa, ya kepada siapa, salam bawahnya, ya. Lalu langsung aja on point tujuannya apa. Ya. Dalam menyampaikan tujuan biasanya kita pakai range waktu. Ya, sebelum ngirim email ini apa yang terjadi? Ya, lalu ketika setelah email ini nyampe, si Mita ini harus ngapain? Itu biasanya. Ya, jadi sebelum ngirim email nih, apa yang terjadi? Yang perlu diketahui oleh si penerima. Lalu ketika dia sudah baca, dia harus ngapain? Ya. Tujuannya adalah mengirim berkas. Ya, berikut saya lampirkan berkas yang kamu minta kemarin. Email ini bisa dia baca kapan saja. Sehingga kemarinnya perlu dijelaskan, kemarin yang mana? Kemarin Sabtu? Jangan bilang kemarin lusa, karena ketika dia baca minggu depan, lusanya udah kacau kapan. Ya, kemarin tanggal boleh, ya kalau nggak mau tanggal biar lebih so sweet, kemarin saat ketemu di, gitu, boleh. Ya. Terus Mitanya yang balas, maaf ini siapa ya, kemarin ketemu banyak orang di lapangan basket. Aduh, cewa. Ya. Kamu kasih tahu berkas yang kamu kirim itu apa kondisinya? Ini kasih tahu. Sebelumnya aku perbaiki isinya. Nyampe di dia, kamu cukup lanjutkan saja. Nah, gitu. Jadi sebelum dikirim diapain berkasnya, nyampe di sana, setelah nyampe dia ngapain? Jadi kayak estafet gitu loh. Kayak dia estafet, berbobot ya. Kok kayak orang tepuk tangan kayak lanjut lagi gitu. Isi salam tembak. Lalu kabari aku kalau perlu bantuan ya. Boleh nambah nomor HP sini. Ini nomor HP ku. Nah, boleh kayak gini. Ya. Jadi ngirim berkas, ngasih tahu sebelum dan sesudah, ada nomor HP berbobot. Ya, berikutnya kamu tinggal tidur di kasur aja. Kapan Mita ngechat, sinyal gitu. Ini untuk yang lebih lebih muda. Berikutnya kita yang terakhir punya, padahal materinya nggak cuma nulis email. Wah ini nggak perlu diklik lagi ya. Masa segini doang? Kacau deh. Untuk yang seumuran ya. Untuk yang seumuran mengirim ke rekan sebaya seumuran. Oke, saya anggap ini ngirim ke sesama dosen sticky. Ya, sebut nama dosen yang kalian tahu. Yang cewek, perempuan, ibu-ibu. Nggak ada yang tahu. Pasti bukan dosen. Oh, Bunia, oke. Oke. Siap.
Saya asumsikan saya ngirim sesuatu juga ke Bu Nia Maharani. Maharani. Di tempat. Nggak usah sih, emang undangan nikah ya? YTH aja ya, ibunya ternyata lebih tua kan. Ibunya bukan seumuran ya. Bukan, ya kita. Ya udah, yang seumuran ya, Bu. Kepada Bu Tami gitu ya. Tahu kan yang mana? Aduh, ini dosen. Aduh, ini kok saya jadi spill orang ya? Ada gambarnya. Yang ini. Yang sering megang di sticky itu loh. Yang ini. 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 Sering megang di IG. Aduh, parah. Nggak apa-apa, nanti kan tinggal di-cut videonya. Emang ini nggak saya edit dulu. Ya selalu diedit. Ya, demi keamanan, kelangsungan hidup. Terus minggu depan saya nggak duduk di sini. Adi tanya, Adi, Pak Andika mana? Udah dipecat. Kepada langsung aja namanya kepada Tami. Ya. Mirip dengan yang mirip banget dengan yang lebih kecil. Ya. Halo Tam. Ini saya gini ya, seumuran lalu bahasanya yang agak formal banget. Sorry lewat email. HP disita pacar ya. Ini bisa diedit ya. Tetap aja bawahnya salam ya. Kayak gini boleh ya? Jadi tetap berbobot. Berbobot itu ada purpose, ada tujuannya. Ya, tujuan email ini apa? Yang menerima itu disuruh ngapain? Jadi jangan sekedar nanya kabar. Ya, dia nih diminta untuk ngapain? Itu bobotnya. Ya, kalau sudah nanya kabar, ngucapin hai, nanyain udah makan apa belum gitu. Itu di WA ya, di chattingan gitu ya, di Telegram, di DM IG, yang gitu-gitu ya. Kalau email itu yang nerima tuh harus melakukan sesuatu. Itu biasanya email. Ya, walaupun melakukan sesuatunya adalah nggak ngapa-ngapain. Contohnya kamu ngirim kerjaan ke HRD. Ya, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan Bapak Ibu. HRD-nya nggak ngapa-ngapain. Tapi itulah dia ngapa-ngapainnya. Oh bingung. Nggak ngapa-ngapainnya dia adalah ngapa-ngapain. Dia nggak nerima lamaranmu. Itu kan bagian dari kerjaannya dia. Menyeleksi lamaran kerjaan orang. Nggak diterima. Klik, tong sampah. Ya. Kamu kan tetap meminta dia untuk melakukan sesuatu. Besar harapan saya ya dapat bergabung dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Itu adalah kalimat halus untuk forward CV canggih ke bos sini. Itu bahasa kasarnya. Ya, print job ditu. Urusin job, telepon job cang. Gitu ya bahasa kasarnya.
panggil aku lagi seminggu, ajak aku kerja di sana. Kan gitu maksudnya. Ya, cuma bahasa halusnya adalah besar harapan saya dapat bergabung di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. HRD-nya kan diminta untuk melakukan sesuatu. Ya. Cuma dia, terserahnya dia, keputusannya dia, nggak menerima kamu. Itu kan bagian dari pekerjaan juga. Ya, bobotnya di situ. Jadi ketika kamu ngirim email ke yang teman yang seumuran, ngirim ke yang lebih kecil, mau ngirim siapapun, pastikan bobotnya jelas. Dia diminta untuk melakukan apa. Ya. Jika dirasa hal itu aneh, ya ngapain sih Andika minta kontak Pak Muku? Oh, HP-nya rusak, jelasin. Bisa tidak kamu bawakan aku ini? Jelasin, kok kamu nggak bisa melakukan itu sendiri? Ya. Beda dengan WA, ini harus dibaca sekali dan langsung clear semuanya. Kalau di WA kan jemput Jepcang, muda, kan bisa gitu. Ya, kamu cuma bisa ngirim sekali. Itu harus jelas, harus gamblang, dibaca kapan saja. Beda dengan chatting biasa. Ya, ne berkas Cine kirim di WA. Nggak bisa kayak gitu di email. Ini berkasmu attachment gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jelasin ini berkas apa, ya. Ngapain kamu ngirim itu ke saya? Terus kalau saya udah nerima, saya ngapain? Ya, beda kalau di WA kan bisa komunikasi. Ting, neh, lagi ci. Terus dibalas, apa nih? Baru jelasin lagi. Nah, kudiang jani gitu. Labla balik kuah-kuah nih gitu. Yang tadi Singaraja pasti ngerti. Itu praso orang Beleleng. yang ada yang luar Bali nggak ngerti, ya tetaplah tidak mengerti. Ya. Dikira mau dijelasin. Nggak bisa. Jadi ngirim email itu sekali, lugas, gamblang, bobotnya apa, ya sebelum sesudahnya gimana. Intinya kayak gitu aja. Ya. Satu lagi kalau mesra. Nah, ini yang menarik Cakopas ya. Ngirim pacar LDR di luar negeri. Ya. Anggaplah di situ negaranya nggak bisa pakai WA. Emang ada Pak? Ada pacarmu kalau kerja di Cina nggak punya WA. Oh itu udah intinya. Kepada insert nama pacar. If any ya. Nah, kita mulai dari bagian yang menarik aja. Ini ya. Sincerely yours. Ngerti nggak artinya? Nggak. Pantas jomblo ya. Kepada ini. Ini kondisi lagi email, nama dan atasnya udah benar. Ya. Kepada insert nama pacar. Ya. Kepada ini. Langsung dengan biasa aja. Hai, siapa ya? Nama pacar gitu ya. Budi gitu ya. Oke, kalimat berikutnya kira-kira gimana? Ini pacar nih. Oh iya nih, ini ganti. Kok Andika sih bawahnya? Aduh, rusak. Nama cewek yang cantik siapa kira-kira? Ya. Nah, gimana kira-kira? Kangen nih, ngena mungkin ya. Budi, bagaimana kabarmu di sana? Ku harap baik-baik saja. Biasakan pakai timeline. Kalau bingung gimana bikin pola kalimat, bikinnya timeline. Dulu, sekarang, masa depan. Ya.
Nah, misalnya gini. Ya, ini timeline. Contohnya pakai periode waktu. Ku harap baik-baik saja. Karena ketika dia terakhir ketemu, baik-baik saja. Ya. Saat ini aku masih tinggal di Denpasar, Bali. Berarti yang dulu sampai sekarang masih di Denpasar, Bali. Keluarga sehat hari ini. Ya. Saat ini aku sedang kuliah di Instiki hari ini. Sebentar lagi lulus, mulai ke masa depan. Ya. Aku menceritakan kamu ke teman-temanku, mundur dikit. Ya, kabari aku ya, aku dan keluarga menunggu. Nah, endingnya gitu. Jadi nyusun kalimatnya, ceritanya yang paling gampang di email itu adalah yang dulu gimana, terakhir kontaan sama dia, maju ke hari ini, ya, lalu ke depannya kayak gimana. Gitu dia. Ya, karena kita tidak bisa ngirim potongan. Ya. Lalu balasannya nanti ya langsung aja kepada Ayu. Misalnya nih ini kan cowok nih, lebih agresif. Hai sayangku gitu misalnya. Kepada Ayu ya, bukan kepada Andika ya. Nah, Budi akan menjawab ini secara berurutan. Dia akan menghabiskan ini dulu, baru menulis pesan versinya. Caranya kayak gitu. Seandainya kamu yang nerima pesan. Ya, hai sayangku, tanya dulu, bagaimana kabarmu di sana gitu ya. Jawab dulu, kabarku baik-baik saja. Aku harap kamu juga. Lalu saat ini aku masih tinggal di Denpasar, Bali, keluargaku sehat. Salam untuk keluarga. Ya. Saat ini aku sedang kuliah di Instiki, sebentar lagi lulus. Respon. Oke, bagus. Dosen pembimbingnya siapa? Kalau Pak Andika, tabrak aja di jalan. Ya. Misalnya akan nanti apa aja bisa ada. Aku sering menceritakan kamu ke teman-temanku. Wah, misalnya dia karena kelamaan di luar negeri ya. Ya. Oh my. Ya, really? Nah, gitu misalnya. Ya, really? Ya. Dia merespon yang ini. Ya, aku sering menceritakan kamu ke teman-temanku. Ini yang direspon. Oh my, really gitu ya. Terus entarnya Ayu nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oh my, really? Great gitu misalnya. Nah, lalu kabari aku ya, aku dan keluarga menunggu. Nah, ini kabari aku ya, aku dan keluarga menunggu. Saatnya lah sekarang Budi ngetik versinya dia. Ya, aku di sini baik-baik saja. Ya, aku tinggal dengan 3 tante yang berbeda. Aku tinggal dengan keluarga pamanku. Nah, dan lanjutan seterusnya. Ya, ini dia menjawab kabari aku ya, berarti dia butuh kabar. Ya, story berarti. Nah, ini misalnya cowok, misalnya lagi apa gitu misalnya ya. I love you itu. Budi. Nah, gitu. Jadi emailnya. Ya. Jadi bonus ya. Jadi atas yang lebih tua, yang seumuran, yang lebih ini, lalu email mesra. Kayak gitu ya. Terlepas juga dari yang perlu diperhatikan adalah yang soal luar ini. Karena kalau kamu ngelamar kerja, ini ketiganya udah ditolak. Belum juga diklik. Gitu. Karena dinilai dari kalau namanya nggak nama beneran, itu dianggap orangnya belum dewasa. Penilaian HRD, penilaian perusahaan tuh kayak gitu. Contohnya kayak sekarang, oh ini masih mahasiswa nih, buktinya core PJ. Gitu ya. Ini apalagi ada NIM-nya, oh masih mahasiswa. Ya. Kayak gitu deh. Gitu aja sih. Itu materi tentang email-emailan. Lalu sebenarnya di sini saya diminta untuk bentar. Sosial media, social network udah lah tadi ya.
Communicating multimedia juga udah, attachment. Soal attachment tadi, text message udah, email udah, bikin email bisa semua ya. Salah ya. Increasing the privacy of your social network activity. Oke. Kira-kira kayak gitu. Nah, satu lagi, waktunya mepet banget. Ini singkat aja ya. Nah, ya aman nggak kalau ngirim berkasnya kayak gini? Ini kan data pribadi. Nih, ya. Ada nomor HP, alamat. Ini kalau dikirimin bom bisa ya. Ya, ada tanda tangan ya. Tanda tangan. Ya, kenapa kamu diminta tanda tangan tuh kena namanya biar nggak bisa di crop. Kalau kamu tanda tangannya masih di bagian putihnya aja, ubah kebiasaannya. Bisa di crop, diambil tanda tanganmu tok, tamat kamu. Jadi orang yang tanda tangan kena atas kena bawah itu nggak karena sembrono, nggak karena tanda tangannya kegedean, enggak, tujuannya adalah biar nggak bisa diambil tanda tangannya. Kalau orang tanda tangan tuh kan dihabisin tuh, seret, dikenain namanya. Ya, apalagi backgroundnya putih kayak gini. Gampang banget, di crop, hapus background transparan, CPNG udah jadi. Bisa kemana-mana tanda tangannya. Ya, jadi kenapa tanda tangan tuh nyampe bawah, kena nama, ada tujuannya. Biar nggak diambil. Wih. Kirain satu page. Ya, ini nanti pisahkan ya. Kalau dia mintanya CV dan lamaran, kamu bikinnya 2 file. Kalau dia minta CV, lamaran, portofolio, kamu bikinnya 3 gitu ya. Ya, kalau CV, kalau desain CV saya no comment lah. Ini kan banyak di Canva ada segala macam. Kayak gitu ya. Lalu zaman sekarang karena dianggap ini adalah mengirim data pribadi, ya kita bisa ngakali dengan segini. Ini yang terakhir ya. Bentar. Jadi triknya gini. Kamu punya lamaran kerja. Nih punya saya yang jadul banget nih 2016, 17, 18 ya. Karena terakhir saya ngelamar kerja di Sticky. Ini filenya. 2016 ngelamar kerja di Sticky. Habis itu enggak pernah ngelamar kerja lagi gitu ya. Terakhir 2018 nih tahun saya kerja di Sticky, ya. Nah, triknya ngakalin ini yang mana? Yang ini ya. Ya. Ini kan akan selalu nempel di email yang dikirim. Ya, takut disalahgunakan. Kamu bisa sharing foldernya. Foldernya dibagikan. Ya, kamu bisa atur di sini yang bisa lihat siapa aja. Masukin email HRD-nya. HRD nggak punya ya. Kalau Sticky LPTPK. Nah ini. Nih. Jadi folder lamaran kerja saya hanya bisa dibuka oleh email ini. Besok kalau kamu mau menyelamatkan datamu atau kamu yakin sudah tidak diterima di situ, hapus dia. Beres. Lamaran kerjamu nggak bisa diakses lagi. Kan ada tuh, lamaran kerja ditutup tanggal sekian. Ya, misalnya sebulan setelah itu kamu nggak dipanggil-panggil, ya udah nggak usah diharapin lagi, hapus dari daftar itu. Kan bisa download. Yang ini diganti dulu. Siapa saja memiliki link, pelihat, salin link, ya, salin link. Ini kan bisa di-download. Tak percaya? Yuk buktiin. Saya buka browser independen. Ya, saya pasti ini. Tadi pelihat ya, pelihat. Saya logout ya, logout semua akun. Nah, oke, nih, yang kebuka bisa download. Ya. Ya kalau dia sudah download, berarti kan itu sebuah langkah kemajuan. Itulah tujuan kita. Ya, tapi kamu nggak usah khawatir. Ya.
di download itu kan kemajuan, entah itu mau di print, mau diliatin ke bosnya, mau diseleksi, itu udah ke tahap berikutnya. Nah kalau HRD yang sehat, habis dia download biasanya dia hapus, karena banyak ratusan. Ya kalau dia HRD-nya nggak sehat, ya itu udah risiko. Kita meminimalkan risiko dibanding kita ngirim email dengan attachment kayak gitu. Ya, kalau yang ini kita bisa lebih lebih minimalisir. Ya, setidaknya dalam waktu tertentu kita bisa exit dia dari folder itu. Itu dia. Kalau nggak di-download berarti kita udah aman. Data kita sama sekali nggak ada nyantol di komputernya dia. Kalau sampai di-download, ya itu memang tujuannya. Ya, di-download lalu berdoalah biar HRD-nya jatuh cinta sama kamu gitu ya. Wih, ganteng aja nah gitu. Ya. Gitu misalnya. Ganteng aja Pandi gitu, yang tadi ya. Ya. Ya, yang tadi view only itu di Drive bisa di-download. Nah, ini saya yakin dah pengetahuan umum lah, semua pasti tahu ya. Ini ya. Ini browser beda, nggak ada akun Google nempel, linknya yang tadi bisa download. Mau view aja juga bisa. Ini CV, bisa di view. Ini tapi jadul banget CV saya. Udah nggak pernah bikin CV lagi. Udah nggak pernah update. Wah, syukur nggak mau kebuka ya. Nah ini, ya, udah nggak pernah update lagi. Kayak gitu kira-kira ya. Ya belum bayar soalnya. Lebih ganteng yang ini ya. Lebih ganteng ya. Nah ini contohnya saya ngelamar di Sticky. Ya, jadi saya tulis semua yang saya punya untuk meyakinkan Sticky. Gitu aja sih. Jadi prestasi semua tulis di sini. Tapi ini format jadul ya, enggak pakai Canva-Canvaan, belum tahu ya. Zaman ini belum ada, 2017 ya. Itu kira-kira.